memantau market dengan melihat candlestick dan komposisi bid offer. Bagaimana caranya? Simak video saya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan mencoba merekam kondisi saat market berjalan atau live trading, dan sedikit akan menjelaskan kepada teman-teman apa yang biasa saya pantau. Jadi pagi hari ini saya agak santai karena saya tidak scalping, karena saya sudah masuk ke saham ini kemarin hari. Jadi entry-nya saat scalping, kemudian karena potensi sahamnya besar, makanya saya tahan dulu, nggak saya jual. Jadi yang ada di depan teman-teman ini adalah layout trading saya di Mirai Asset. Di sebelah kanan ini ada running trade. Running trade-nya saya setting hanya kemunculan watchlist saya. Dan biasanya saya kalau niatan scalping jam 9 sampai jam 10, kemunculan running trade-nya itu dari watchlist saya. Selebihnya kalau sudah jam 10 ke atas itu baru saya setting all stock, price-nya saya setting, change-nya juga saya setting. Karena ini jam 10 kurang, jadi saya hanya men-setting sesuai dengan watchlist saya, yang munculnya hanya watchlist yang saya buat di running trade. Kemudian di tengah ini ada mini chart. Saya sedang memantau saham ini karena saya kemarin entry saham ini di harga 534. Kemudian saya lihat kok potensinya bagus, candlenya cantik. Akhirnya saya tahan dulu, saya kawal dulu, nggak saya jual, dan kemarin saya tinggal aktivitas. Kemudian sebelah kiri ini stock price untuk saya melihat bid offer-nya. Down history-nya saya nggak lihat karena down history bisa melihat di running trade. Jadi candlestick, saya mulai dari candlestick sesuai dengan video yang sudah saya bikin sebelumnya. Jadi candlestick itu adalah hasil pertarungan antara pembeli dan penjual, di mana yang lebih mendominasi dialah yang mewarnai sebuah candlestick. Jika yang lebih mendominasi adalah pembeli, maka candlesticknya akan berwarna hijau atau berwarna biru, yang artinya harga sahamnya naik. Namun sebaliknya, jika yang lebih mendominasi itu adalah penjual, maka harga sahamnya akan turun dan candlesticknya akan berwarna merah. Jadi bagi saya, satu candlestick itu adalah pertarungan antara penjual dan pembeli. Mana yang lebih mendominasi, dialah yang akan mewarnai sebuah candle. Dan candle yang berjajaran, candlestick yang berjajaran, dia akan membentuk sebuah pola, akan membentuk sebuah grafik, yang grafik itu bisa kita baca trennya. Apakah trennya sedang naik atau trennya sedang turun, dan itulah yang saya gunakan untuk membaca pergerakan saham di masa lalu dan untuk memperkirakan pergerakan saham di masa depan atau di hari yang akan datang. Kita contohkan pada saham selis ini. Di saham selis ini kita melihat ini candle warna biru. Saya kemarin entry di sini. Sebenarnya harusnya kalau lebih maksimal itu entry di sini, itu akan lebih bagus. Tapi kemarin saya menemukan di harga sini. Jadi kemarin itu saya menemukan di malam harinya. Itu pun saya masuknya agak telat. Saya nggak masuk di harga bawah. Dan saham ini itu kan hari-hari sebelumnya dia downtrend. Dia downtrend parah. Kita lihat ini candlesticknya merah semua dan penurunan sangat dalam. Ini downtrend. MA-nya ada di atas. Ini downtrend. Kemudian
muncullah candlestick ini. Nah, di sini mulai di candle ini tanggal 13 ini sudah menunjukkan kepada kita bahwa ada pembalikan arah atau pembalikan tren dari yang sebelumnya downtrend, kemudian muncul candle ini, ada kemungkinan dia akan berbalik arahnya menjadi uptrend. Ditambah lagi ini golden cross MA5, golden cross menyentuh atau melewati MA10 dan disusul melewati MA20. Kemudian di tanggal 17 ini barulah saya entry karena saya menemukan di tanggal 16 malam. Jadi saya entry di tanggal 17 di harga 354 saya entry. Harga 354 ya saya entry. Nah, saat saya entry memang saya nggak bisa memantau market full, padahal di hari kemarin itu candlenya bagus banget, dia turun naik, sangat enak banget kalau buat scalping. Padahal kita bisa membeli di harga bawah dan menjual di harga atas itu kemarin. Tapi kemarin saya nggak scalping di saham ini karena saya ada kesibukan lain. Saya coba liatin hari kemarin. Ini di hari kemarin ya. Sebentar. Nah, jadi ini kemarin. Ini kemarin saya sempat memantau saham ini. Di sini enak banget nih. Dia naik, turun, kita bisa beli di sini, naik, jual di sini, naik, turun. Nah, tapi kemarin saya tidak memaksakan diri karena saya ada kesibukan lain, jadi saya putuskan untuk entry di harga 354. Di harga 354, kemudian saya tinggalin aja. Dan ini juga saya sedikit berikan bekal kepada teman-teman. Kalau memang teman-teman ingin scalping, kalau teman-teman niatnya ingin scalping, yang pertama teman-teman harus sabar menunggu momentum. Jangan buru-buru masuk, jangan buru-buru entry ke saham. Ya jangan buru-buru, jangan serakah. Diatur psikologisnya, tetap tenang. Kalau teman-teman buru-buru biasanya, nah seperti ini biasanya pada candle menitan, ini kan menitan ya. Begitu melihat kenaikan harga, karena buru-buru entry, biasanya entry di pucuk. Nah di pucuk padahal ini udah naik. Nah entry di pucuk, nah ditunggu-tunggu kok nggak naik-naik. Nah ketemu candle merah. Nah biasanya kalau seperti ini kasusnya pasti cut loss gitu. Jadi kalau memang niatan ingin scalping, yang pertama yaitu kesabaran. Harus sabar, atur psikologis. Saat menemukan sahamnya di running trade, berjajaran di running trade, dicek. Kalau saya cek di candle 1 menit. Saya cek di candle 1 menit. Kemudian begitu saya cek, jika ini seperti ini ya, jika ternyata kenaikan harganya sudah cukup panjang, maksudnya udah 3 candle lebih pada 1 menit, sudah ada 3 candle naiknya, saya akan tunggu terlebih dahulu. Nah, ingat teman-teman ya, dapat saham yang berderetan di running trade. Oh iya, buat teman-teman yang belum bisa setting running trade untuk scalping, silahkan teman-teman bisa cek video saya. Nanti akan saya taruh linknya di kolom deskripsi. Nah, kembali lagi, kalau teman-teman ingin scalping, begitu melihat di running trade muncul, kemudian
cek di candle 1 menit. Ketika teman-teman ternyata setelah teman-teman cek di candle 1 menit, candle yang muncul candle ini, nah di sini jangan langsung masuk. Kenapa jangan langsung masuk? Karena ini ada 4 candle, udah ada 4 candle, sudah terbentuk 4 candle kenaikan harganya. Gitu. Tunggu dulu, tunggu dia koreksi. Tunggu harganya turun baru masuk. Kita lihat. Nah, di sini. Ini ada koreksi. Jadi pasti selalu ada koreksi. Gitu. Pokoknya ketika ketemunya di candle ini, jangan langsung masuk. Sebenarnya bagusnya, idealnya itu begitu kita dapat di running trade, idealnya kita mendapatkan candle ini. Kalau mendapatkan candle ini, ya udah masuk aja. Cuman kadang-kadang kita belum yakin, ini beneran apa enggak. Nah, makanya agar kita yakin, kita konfirmasi dengan volume. Kalau harganya naik, volumenya cukup tinggi, lebih tinggi ketimbang volume sebelumnya, bolehlah teman-teman masuk. Tapi kalau teman-teman menemukan di menit ini, jangan dulu masuk. Tunggu koreksi, dia akan koreksi. Nah, masuk saat koreksi di sini. Koreksi di sini atau di candle biru ini. Setelah koreksi, dia membentuk candle ini, naik ke sini, bolehlah masuk ke sini. Masuk ke sini, udah tinggal kawal aja sampai atas. Kawal sampai atas. Lalu kalau teman-teman udah ada di dalam, ya udah masuk ini di sini. Kemudian menemukan candlestick warna merah, volumenya cukup berisi, boleh keluar di sini. Nah, ini cerita kemarin. Jadi kalau teman-teman maunya scalping seperti itu caranya. Nah, kemarin kan saya masuk di saham ini, entry-nya saat scalping, tapi berhubung sahamnya bagus, saya tahan dulu dan saya jadikan candle swing. Maaf, saya jadikan saham swing. Ini dari yang sebelumnya trennya turun, kemudian dia ada pembalikan arah dengan tren yang akan naik ke atas. Kemudian komposisi bid offer. Jadi bid offer itu adalah tawar-menawar. Kalau kita di pasar, sebelum kita membelikan kita kan nawar-nawar dulu. Kalau teman-teman biasa menawar di pasar, apalagi ibu-ibu, pasti kan tawar-menawar dulu. Nah, jadi begitulah bid offer itu tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Transaksi yang belum selesai, belum ada transaksi di sini. Lalu kemudian pembelian dan penjualan yang sudah deal dari bid offer ini barulah terbentuk chart atau candlestick. Nah, jadi kenapa saya memakai panduan antara candlestick dan bid offer untuk sebagai konfirmasi keputusan saya. Saya melihat bid offernya yang tebal mana? Misalkan di sini itu kan harga 436 ini bidnya tebal volumenya. Ini artinya bandarnya dia menahan harga di sini. Yang kurang lebih kita membacanya bandarnya tidak mau harga saham ini turun melebihi harga ini. Gitu. Lalu kemudian kita konfirmasi dari candlestick 1 menit kalau memang ingin scalping. Kalau candlestick yang berwarna biru, ini artinya orang yang HK banyak. Dan boleh juga kita konfirmasi dengan volume. Jika kita menemukan volume yang tinggi ini berarti transaksinya banyak. Kalau volume tinggi, harga turun, berarti lebih banyak orang yang menjual. Dan sebaiknya kita tidak dulu masuk pada saat candle seperti ini. Gitu. Kecuali kalau kita sudah punya barangnya, kita misalkan kalau kita punya barangnya dari sini. Ini kan candlestick 1 menitan. Kita menemukan harga di sini. Kita ketemu candle ini, lalu ke menit selanjutnya, menit ke-24,
kita udah melihat dua candle ini. Dua candle ini sudah terbentuk, candle biru ke atas, ini artinya banyak orang yang nge-HK. Volumenya nggak kosong lah, volumenya nggak kosong, ada volumenya. Kita bisa HK di sini, teman-teman bisa HK di sini, bisa beli di sini. Asalkan baru 2 ya, kalau udah 3 itu harus hati-hati. Kalau udah dapat 3 candle berarti harus sabar dulu, nunggu koreksi. Kalau baru menemukan 2, teman-teman boleh masuk di sini. Masuk di sini. Nah, di sini boleh tunggu nih, boleh tunggu. Ini kan ada penurunan harga, volumenya juga cukup tinggi. Nah, di sini juga kadang saya pada saat posisi seperti ini saya juga lihat di bid offernya. Bid offernya bagus nggak? Kalau misalkan bid offernya masih bagus, bolehlah ditahan. Maksud saya bid offer bagus itu seperti apa? Bid offer bagus itu jika volume bid itu lebih besar ketimbang volume offer. Dalam artinya adalah orang yang ingin mengantri beli itu lebih banyak ketimbang orang yang ingin mengantri jual. Dan juga saya lihat down history-nya, lebih banyakkan mana nih? Orang yang HK atau yang haki? Kalau banyak orang yang haki dengan volume yang besar, itu harus waspada. Itu saya mesti waspada. Kalau ternyata yang transaksinya cuma volume segini, ya saya tenang-tenang aja. 442, ini 442 berarti orangnya HK. Tuh, di HK dia. 442 di HK. Volumenya, ini harganya berarti di HK. Over pindah ke bid. Nah, ini berarti bagus. Tapi saya nggak masuk karena saya udah ada di dalamnya, udah ada di saham ini. Lalu kemudian, karena saya kan udah masuk nih, teman-teman lihat ya, ini saya kemarin masuk di harga 354, lumayan udah 24%, alhamdulillah. Jadi tugas saya sekarang, saya memantau aja. Selama dia tidak turun melebihi harga sini di tengah-tengah candle ini, saya tetap akan tahan. Tuh. Slice ini kemarin dia harganya naik turun. Dia cukup mengecoh ataupun menipu, membuat was-was. Terutama saya kemarin juga was-was. Tapi kemarin itu saya melihat pada saat naik turunnya volumenya belum terbentuk. Baru segini. Saya kemarin melihat volumenya baru segini, dia naik turun kayak roller coaster muter-muter. Karena saya melihat volumenya masih sedikit, jadi ya udah saya biarin aja. Ditambah lagi saya melihat posisi chartnya, dia ada golden cross. Dia pembalikan arah dari yang sebelumnya downtrend menjadi uptrend. Jadi kemarin saya santai aja karena saya tahu candle daily-nya bagus. Nah, begitu ya teman-teman. Pada intinya, kalau teman-teman ingin scalping, silahkan dibuka candle menit, pakai 1 menit dengan cara saya tadi. Kalau teman-teman menemukan kan awalnya menemukan sahamnya di running trade, kemudian dicek di chart 1 menit. Kalau di chart 1 menit itu sudah ada 3 candle, kenaikannya sudah 3 candle, lebih baik teman-teman nunggu harga koreksi. Tapi kalau baru 1 candle atau 2 candle dengan dikonfirmasi volume yang cukup berisi dan harga yang naik, boleh HK di situ. Dan kalau memang untuk scalping, silahkan chartnya 1 menit gitu. Jangan sampai niat awal scalping kemudian nyangkut jadi swing. Niat awal scalping kemudian nyangkut, nggak berani cut loss, jadi swing mendadak. Padahal belum melihat candle daily. Nah, di sini pentingnya kita membuat watchlist pada malam hari. Alangkah baiknya saham yang kita tradingkan itu saham yang posisinya uptrend. Jadi kalau misalkan
nyangkut, buruk-buruknya nyangkut, ya kita bisa tahan dulu karena posisinya uptrend gitu. Nah, jangan sampai watchlist nggak bikin, kemudian niat awal scalping nyangkut, jadi swing mendadak, swingnya di saham yang downtrend. Nah, itu parah kalau kayak gitu. Mending cut loss kalau kayak gitu. Nah, begitu ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah masuk di saham ini, silahkan boleh dikawal sampai nanti menemukan posisi candle jarum suntik di atas dengan volume yang cukup besar, keluar di situ. Nah, ini saya lagi menunggu aja nih, saya nunggu volumenya. Kalau misalkan volumenya, ini kan volumenya sudah cukup terisi nih. Kalau volumenya naik lagi, dia akan lebih bagus lagi. Tapi kalau volumenya, ya maksud saya kalau volumenya naik disertai harga yang naik, berarti banyak orang yang membeli. Artinya sahamnya masih bagus, pantas, layak untuk di hold. Sebaliknya kalau misalkan dia turun ke bawah, membentuk jarum suntik atas, walaupun volumenya tinggi, itu berarti banyak orang yang haki, udah pada bandarnya sudah melakukan distribusi. Oke, sekian dari saya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan boleh berkomentar di kolom komentar di bawah. Mohon maaf jika pembawaannya kurang menarik karena memang video ini tidak saya edit, langsung akan saya upload. Dan sekian dari saya. Salam cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.